warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hasanil Abdullah dari Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, Prodi Teknik Informatika, Fakultas Sains dan Teknologi. Di sini saya akan memberikan penjelasan tentang materi wawasan akademis yang disampaikan oleh Profesor Dr. Umi Sumbulah MAG. Poin yang saya dapatkan adalah yang pertama, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang memiliki 7 fakultas. Yang pertama adalah Fakultas Tarbiyah Guruan, yang kedua Fakultas Syariah, yang ketiga Fakultas Ekonomi, yang keempat Fakultas Psikologi, yang kelima Fakultas Sains dan Teknologi, yang keenam Fakultas Humaniora, yang ketujuh Fakultas Kedokteran atau Kesehatan. Selanjutnya adalah di Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang terdapat 46 program studi, termasuk Teknik Informatika, Teknik Arsitek, Sastra Inggris, Pendidikan Dokter, dan lain-lain, serta ada 15 pascasarjana program studinya maksudnya. Selanjutnya adalah UIN Malang berada pada tahap International Recognition dan internasional yang berpotensi menjadi pada tahapan internasional dan reputasi. Poin selanjutnya adalah mahasiswa baru akademik tahun 2021 dan 2022 maupun mahasiswa lama untuk semester ini sepenuhnya proses pembelajaran yang akan dilakukan adalah secara daring, baik itu melalui sinkron pembelajaran dalam waktu yang bersamaan seperti melakukan pembelajaran melalui Zoom, YouTube, Google Class, Meet, atau lain-lain, maupun asinkron melalui platform e-learning ciptaan dari UIN Maliki sendiri. Yang selanjutnya adalah pemrograman mata kuliah mahasiswa baru atau kalau mahasiswa baru sudah diprogramkan secara otomatis dari sistem sendiri. Namun setelah pada semester 2 dan seterusnya sampai lulus, teman-teman sekalian dapat melakukan pemrograman secara individual dengan berkonsultasi kepada dosen penasehat dan dosen pendamping yang ada di masing-masing prodi atau masing-masing fakultas. Selanjutnya adalah perkuliahan akan dimulai tanggal 6 September 2021 sampai Desember 2021. Dan nanti akan ada UTS serta UAS yang nilainya dalam KHS atau kartu hasil studi. Untuk IPK minimal 3 struktur, misalnya 3,5, 3,6 atau seterusnya, akan saling mempengaruhi perolehan jumlah SKS yang akan diambil di semester berikutnya. Kalau SKS yang kecil memperoleh nilai kecil, maka perolehan SKS juga kecil, bisa 11, bisa 19 sampai 21. Jika mau full 24 SKS, maka IPK-nya harus di atas 3, sehingga kalau mahasiswa mengambil 23 sampai 24 SKS secara terus-menerus, maka nanti semester 8 bisa selesai untuk skripsinya. Selanjutnya adalah proses pembelajaran atau proses pendidikan biasanya berlangsung sampai 8 semester. 8 semester itu biasanya ada 150 sampai 160 SKS. Fakultas dan prodi masing-masing harus diikuti secara seksama untuk mendapatkan wawasan secara seksama. Materi selanjutnya adalah materi tentang wawasan bidang kemahasiswaan. Materi ini disampaikan oleh Dr. Haji Ahmad Fatah Yasin, MAG. Poin yang saya dapat adalah yang pertama, orang yang memiliki mental spiritual memiliki 3 indikator, yaitu yang pertama, berpikir ilmiah. Mahasiswa baru harus melandasi pikiran dengan pengetahuan umum dan agama. Yang kedua adalah berperilaku islami dengan cara tampil dengan style khas UIN Maliki Malang, yakni berpakaian islami, tidak berambut gondrong, serta berbicara sopan dan sebagainya. Yang ketiga adalah menjadi mahasiswa yang kreatif dan terampil dalam bermasyarakat. Poin selanjutnya adalah UKM adalah wadah untuk memenuhi bakat mahasiswa. UKM adalah singkatan dari unit kegiatan mahasiswa.
Selanjutnya adalah jika akan lulus, mahasiswa dituntut untuk mengumpulkan SKKM, Satuan Kredit Kegiatan Mahasiswa. Jadi mahasiswa harus wajib mengikuti minimal 1 SKKM atau mengumpulkannya. Selanjutnya adalah yang akan dituangkan di SKPII surat keterangan pendamping ijazah. Hal ini didapat dari kegiatan non-akademik dengan skor minimal 250 poin. Poin selanjutnya adalah janganlah menjadi mahasiswa yang sekedar kuliah lalu pulang, namun jadilah mahasiswa yang juga aktif dalam berorganisasi. Poin yang selanjutnya yaitu kampus menyediakan beasiswa berupa prestasi akademik maupun prestasi non-akademik. Poin yang selanjutnya, jika ingin menyampaikan aspirasi mahasiswa bisa menyampaikan melalui SEMA, DEMA, HMPS, atau HMJ. Poin yang selanjutnya, UIN Maliki juga memiliki akselerasi, jadi saat semester 7 Anda diperbolehkan mengambil S2, namun dengan syarat dan seleksi yang cukup ketat. Poin yang selanjutnya juga adalah lulusan UIN Malang tidak hanya sekedar menjadi ustadz atau ahli agama, tetapi juga bisa menjadi yang lainnya. Kita harus bangga menjadi mahasiswa UIN karena di universitas ini kita tidak hanya diajarkan ilmu pengetahuan, namun kita juga diajarkan ilmu agama. Pesan dari Dr. Haji Ahmad Fathah Yasin adalah, kini Indonesia masih pandemi, jadi ini di Kota Malang levelnya sudah turun dari level 4 menjadi level 3. Lalu jika vaksinasi terus digalakkan, maka hal ini akan segera membentuk herd immunity yang akan segera menyelesaikan masalah corona ini. Materi selanjutnya adalah materi tentang DEMA atau biasa yang disebut dengan Dewan Eksekutif Mahasiswa. Dewan Eksekutif Mahasiswa UIN Maliki Malang diketuai oleh Farhan Adi Murosadi dari jurusan Farmasi. Wakilnya adalah Ahmad Fawaid dari jurusan Psikologi. DEMA merupakan organisasi intrakampus yang merupakan lembaga eksekutif mahasiswa di lingkungan mahasiswa ataupun di level universitas. DEMA terdiri dari beberapa lingkungan, yaitu lingkungan universitas dan lingkungan fakultas. Setelah itu, turunannya untuk lembaga eksekutif ada himpunan mahasiswa jurusan ataupun himpunan mahasiswa prodi. Jadi fungsi DEMA universitas sendiri adalah sebagai pelaksana organisasi kemahasiswaan. Teman-teman pasti sudah mengetahui bahwasanya jika di kampus-kampus negeri yang biasa dinaungi oleh Kemendikbuddikti, itu biasanya menggunakan istilah yang namanya BEM atau yang biasa disebut dengan Badan Eksekutif Mahasiswa. Namun ketika di bawah naungan dari Kemenak atau Kementerian Agama, itu biasanya menggunakan istilah atau nama Dewan Eksekutif Mahasiswa atau DEMA. Karena itu telah diatur juga dalam SK Dirjen 4961. Selanjutnya adalah apa sih tugas DEMA? Tugas DEMA sendiri adalah yaitu yang pertama, melaksanakan program kerja organisasi yang sudah disiapkan Senat atau Senat Mahasiswa atau yang biasa disebut dengan SEMA. Yang kedua, mengkomunikasikan dan menginformasikan kegiatan kemahasiswaan di tingkat universitas. Yang ketiga, melaksanakan kegiatan kemahasiswaan ini ada yang untuk mengkoordinasi dan mensinkronisasi antara kemahasiswaan yang ada dalam universitas dengan wakil rektor 3. Wakil DEMA juga menambahkan tentang beberapa terkait kegiatan kemahasiswaan ini tidak mungkin dilaksanakan secara sendiri-sendiri. Harus ada beberapa kementerian yang kemudian menjabarkan serta menerjemahkan keinginan kita di Dewan Eksekutif Mahasiswa. Agar semua yang dimaksudkan sebagai upaya pengembangan ataupun soft skill dari mahasiswa UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, ada 6 kementerian yang ada di kami. Yang pertama adalah Kementerian Dalam Negeri, yang kedua adalah Kementerian Luar Negeri, yang ketiga adalah Kementerian Sosial, Hukum, dan Politik, yang keempat adalah Kementerian Agama, yang kelima adalah Pengembangan Kreativitas, yang keenam adalah Kementerian Informasi dan Komunikasi. Selanjutnya adalah fungsi DEMA. Fungsi DEMA sendiri adalah sebagai pelaksana program
organisasi kemahasiswaan. Yang kedua adalah sebagai lembaga yang mengkoordinasikan serta menginstruksikan pelaksanaan kegiatan kemahasiswaan di tingkat universitas. Yang ketiga adalah memberikan instruksi kepada UKM terkait pelaksanaan kegiatan di tingkat universitas. Selanjutnya adalah pertanggungjawaban DEMA. Yang pertama, DEMA Universitas menyampaikan laporan kegiatan dalam sidang paripurna SEMA Universitas. Yang kedua, sebagai subsistem kelembagaan non-struktural tingkat universitas, DEMA Universitas bertanggung jawab terhadap rektor. Yang terakhir adalah program kerja DEMA. Yang pertama, Sahabat Desa. Yang kedua, Sahabat Sekolah. Yang ketiga, Rinlah Parlemen atau yang biasa disebut dengan diskusi pada pimpinan birokrasi. Materi selanjutnya adalah tentang SEMA atau yang biasa disebut dengan Senat Mahasiswa, diketuai oleh Muhammad Adi Faroni. SEMA merupakan organisasi mahasiswa UIN Maliki Malang yang berperan sebagai lembaga legislatif yang mengordinasi DEMA, UKM, dan HMJ. Yang pertama terkait SEMA adalah fungsi SEMA, advokasi. Yang pertama advokasi, yang kedua legislasi, yang ketiga pengawasan, yang keempat adalah penganggaran. SEMA membantu mahasiswa dalam segala masalah untuk disampaikan kepada pihak terkait. Selanjutnya adalah tugas SEMA. Tugas SEMA adalah mengawasi dan mengontrol DEMA Universitas. Yang kedua adalah memberikan persetujuan setiap kegiatan yang akan dilaksanakan oleh DEMA Universitas. Jadi DEMA Universitas pertama harus meminta izin atau arahan terkait kegiatan kepada SEMA Universitas. Yang ketiga, memberikan pengesahan setiap laporan pertanggungjawaban setelah selesai agenda tersebut. Yang keempat, memfasilitasi aspirasi mahasiswa UIN Maliki Malang dan menyalurkannya kepada pihak-pihak yang bersangkutan. Yang kelima, mengawasi setiap kebijakan dan keputusan yang diambil oleh DEMA Universitas. Yang keenam, merancang dan menetapkan peraturan organisasi di UIN Maliki Malang. Yang ketujuh, mengesahkan peraturan DEMA Universitas. Yang kedelapan, menjadi mitra kerja DEMA Universitas dalam melaksanakan kebijakan organisasi kemahasiswaan. Selanjutnya adalah wewenang dari SEMA. Yang pertama adalah membentuk undang-undang yang dibahas dengan presiden mahasiswa untuk mendapatkan persetujuan bersama. Yang kedua, menampung dan mempertimbangkan segala aspirasi mahasiswa. Yang ketiga, memberikan mandat untuk pelaksanaan pemiluan. Yang keempat, mengawasi pelaksanaan hasil-hasil sidang SEMA Universitas. Yang kelima, mengawasi pelaksanaan program kerja dan kebijakan dari DEMA Universitas. Yang keenam, turut andil dalam mengkaji permasalahan yang timbul di dalam negara dan di tingkat universitas. Yang ketujuh, menerima dan membahas usulan PO yang berkaitan dengan bidang tertentu dan mengikut sertakan dalam pembahasan. Materi selanjutnya adalah terkait UKM atau yang biasa disebut dengan unit kegiatan mahasiswa. Yang pertama adalah sebelumnya unit kegiatan mahasiswa ini ada atau berjumlah sebanyak 15. Tapi di sini saya akan menyebutkan beberapa saja. Yang pertama adalah UKM Menwa. Organisasi bersejarah pembentukan Jenderal A.H. Nasution pada tahun 1959 di Jabar. Semboyannya adalah penyempurnaan pengabdian dengan ilmu pengetahuan dan ilmu keprajuritan dengan logo simbol warna ungu artinya mulia. Fungsi resimen mahasiswa adalah mewujudkan sikap bela negara di ranah mahasiswa, menciptakan kondusivitas kehidupan mahasiswa, dan lain-lain. Logonya ada dua, yaitu logo Mahasurya atau provinsi dan Wiracakti Yuda, yaitu UIN Maliki. Arti lambang Wiracakti Yuda adalah 811, mengartikan arti angka 8 adalah Kodam Brawijaya, dan 11 urutan resimen mahasiswa sejatim.
Wiracakti Yuda bermakna prajurit atau pemimpin yang sakti. Tugasnya adalah membantu TNI, Polri, dan juga rektor. Resimen mahasiswa biasanya juga melakukan latihan, diantaranya adalah lempar pisau, menembak, serta bela diri, yaitu karate. UKM selanjutnya adalah UKM Pramuka. Berlandaskan ulul albab dan pemangku adat, salah satu visinya yaitu mengamalkan nilai kode kehormatan dalam kehidupan sehari-hari. Program kerja dari UKM Pramuka adalah Ajang Sana atau Warcap, Warda, dan Warnas. Selanjutnya perkemahan wirakarya, lalu temu alumni atau family gathering, dan yang terakhir adalah musyawarah pandega. Tugasnya adalah rapat kerja, rapat bulanan, rapat internal bidang, rapat anggota, rapat triwulan, welcome party, logbook, dan memo, dan lain-lain. Salah satu dewan dari UKM Pramuka adalah OPS Diklat. Selanjutnya adalah UKM PMI. Bergerak di bidang kemanusiaan, kekeluargaan, dan kemanfaatan, UKM PMI didirikan Pak Zainal Abidin dan Pak Mustafa pada bulan November 1990. Lambangnya adalah burung Raja Wali. Program kerja pengurus inti adalah rapat bulanan, kartu kendali, pengukuhan AK, Mustafa 29, Disnatalis, dan lain-lain. 6 bidang dari UKM PMI adalah sosial keagamaan, Dikten, yaitu pendelegadian, latihan bersama ujian PMI dan pra ujian PMI, Diklatsar, forum fasilitator. Yang selanjutnya adalah rutang kesehatan, yaitu cek obat, edukasi kesehatan, donor darah 1 tahun berjumlah 3 kali, lalu delegasi Timkes. Yang selanjutnya adalah penelitian pengembangan, yaitu webinar, perpustakaan, dan lain-lain. Yang terakhir adalah humas, yaitu konsolidasi, silaturahim, kewirausahaan, serta penyebaran ucapan. UKM selanjutnya adalah seni religius. Lembaga otonom yang memiliki jalur koordinatif yang bergerak dalam bidang seni Islami. Tujuannya adalah membentuk kader Islami yang beriman dan taat kepada Allah SWT dan memiliki jiwa pemimpin yang agamis, kritis, dinamis, kreatif, inovatif, serta menjunjung tinggi True Dharma perguruan tinggi. Divisinya yaitu kaligrafi, qiraah, MC, qasidah, nasyid, sholawat, dan gambus. Materi yang terakhir adalah kebangkitan bangsa menuju Indonesia tangguh, yang disampaikan oleh Muhammad Hasanuddin Wahid, MHum, anggota DPR RI. Isinya adalah dosen tidur gak dibayar, kalau DPR tidur dibayar. Kita sebagai rakyat ingin punya mobil, ya sudah diwakili saja sama wakil rakyat. Mau jalan-jalan ke luar negeri cukup diwakili saja sama wakil rakyat. Nah, itu bahayanya wakil rakyat. Mereka harusnya sadar bahwa mereka itu jongosnya rakyat, harus melayani rakyat. Pemateri sendiri mengatakan bahwa ia bisa sampai sini itu ya karena Win Maliki. Saya diajari banyak oleh Win Malang. Dulu saya sempat dipilih menjadi HMJ dan juga Presiden BEM. Semua gemblengan ini berasal dari UIN Malang. UIN Malang yang menjadikan saya seperti ini. Saya tidak pernah malu bilang alumni UIN Malang Kak. Stereotip lulusan UIN ini tidak hanya menjadi ustadz, tetapi lulusan UIN Malang ini bisa menjadi anggota DPR. Alumni UIN Malang itu bisa berkiprah di mana saja. Ia menyampaikan bahwa kita ingin lahir dari UIN ini ahli-ahli di berbagai bidang, agar nama UIN Maulana Malik Ibrahim ini senafas dengan Maulana Malik Ibrahim yang sukses pada masanya. Ia juga menyampaikan tentang sampai saat ini tidak ada yang bisa menemukan obat COVID-19. Kunci menanggulangi COVID yaitu adalah vaksinasi. Agar mencapai herd immunity atau kekebalan skala besar,
kunci yang kedua adalah disiplin prokes. Orang Indonesia kurang disiplin prokes, jadi susah COVID untuk hilang. Tingkat pemahaman COVID di Indonesia itu rendah. Memakai masker saja susah, gimana mau sembuh dari COVID. Pertumbuhan ekonomi karena COVID semua turun. Semua negara turun, tapi kita sudah mengalami kenaikan diri year of year. Kita naik sekitar 7%. Melemahnya daya membeli karena efek PPKM membuat masyarakat malas untuk membeli, lalu terjadi inflasi tipis dan juga banyak yang kehilangan pekerjaan akibat pandemi COVID-19. Tercatat lebih dari 50.000 buruh di PHK sejak awal 2021. Tingkat pengangguran akan lebih banyak di bulan Agustus 2021. Kalau dampak di sektor pendidikan banyak yang putus sekolah dikarenakan anak harus bekerja karena krisis ekonomi, dan juga karena persepsi orang tua mereka, lalu kebijakan sektor pendidikan di pandemi ini adalah memberikan bantuan kuota data, internet, bantuan subsidi, BLT, dan lain-lain. Bantuan selanjutnya adalah untuk bulan September, Oktober, November sebanyak 2,3 triliun. Agar kita bisa tatap muka, kita harus melakukan kolaborasi hexahelix agar terselesaikannya wabah ini. Model kolaborasi ini tidak hanya model di pandemik, akan tetapi menjadi model kolaborasi masa depan yang mampu menaikkan kelas sektor ekonomi, pendidikan, dan sektor lembaga di Indonesia. Sekarang kita berada di era digital 4.0 dan akan menuju 5.0 yaitu seperti memakai hologram. Kata pepatah, siapa yang ingin memajukan dunia, dia harus pandai IT. Barang siapa yang tidak bisa menjadi mahir dalam IT, maka akan menjadi budak dunia. Ia juga mengatakan 3 kekuatan pengubah dunia adalah kemajuan teknologi, agama, serta pasar. Peran dan peluang Win Maliki. Yang pertama adalah arus utama pengembangan teknologi digital. Yang kedua, link and match dengan sektor industri. Yang ketiga, menjadi kekuatan sosio-teknopreneur. Yang keempat, epicentrum ajaran agama inklusif. Selanjutnya adalah cara bekerja pada masa depan adalah munculnya jenis pekerjaan baru akibat digitalisasi atau otomatisasi. Cara menjadi generasi unggul. Yang pertama adalah keagungan moral dan spiritual. Yang kedua, gandrung ilmu pengetahuan. Yang ketiga, memiliki digital quotient. Yang keempat, kesolehan, yaitu peduli sosial. Pemateri juga menyampaikan barang siapa yang mau kuasai dunia harus dengan ilmu, mau kuasai akhirat harus dengan ilmu. Kalau mau keduanya, maka kuasailah dengan ilmu. Sekian dari saya, review materi terkait PPAK selama 2 hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.